Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Paket data aman Ngab. Oke lah, kali ini aku merakuem sebuah film seorang aktor veteran yang bersiap untuk comeback setelah bertahun-tahun vakum mulai menerima pesan misterius yang membocorkan detail rahasia tentang kehidupannya. Saat ia mencoba mengabaikannya, satu persatu orang di sekitarnya menghilang secara misterius. Ia menyadari bahwa peran yang ia ambil dalam film barunya bukan sekadar akting, melainkan bagian dari permainan yang bisa menjadi akhir dari hidupnya. Gimana alurnya? Jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru Ngab. Memperlihatkan Lisu mengemudi menuju acara peluncuran bukunya. Sesekali, ia menatap kaca spion, melihat bayangan wajahnya yang mulai menunjukkan garis-garis usia, dan tiba-tiba Lisu tak menyadari bahwa di depan, seorang pria berdiri diam plonga-plongo di tengah jalan. Lisu tersentak dan dengan cepat membanting setir untuk menghindari tabrakan. Saat ia menoleh kembali, pria itu sudah tidak ada. Ia menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Lisu tiba di venue acara, tapi suasana tidak seperti yang ia harapkan. Sang moderator bahkan tidak mengenalinya, membuatnya harus memperkenalkan diri di acaranya sendiri. Ia merasa diperlakukan seperti orang asing. Penonton sangat sedikit. Beberapa bahkan meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Lisu hampir menyerah ketika seorang wanita bernama Jimin datang menghampiri. Dengan mata berbinar, Jimin meminta tanda tangannya dan menyatakan bahwa ia adalah penggemar beratnya. Lisu tersenyum tipis, merasa sedikit dihargai. 좀 불편하신가 봐요. 더 안 좋아져서요. 지민 씨. Sebagai bentuk apresiasi, Lisu mengajak Jimin makan siang di sebuah restoran kulon yang mahal. Jimin dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada Lisu, menyemangatinya agar tetap bertahan di tengah keterpurukan karirnya. Jimin bercerita tentang kecelakaan masa lalunya yang membuatnya harus menggunakan alat bantu jalan. Namun semangatnya tetap kuat berkat karya-karya Lisu. Perkataan Jimin membuat Lisu terdiam, plonga-plongo. 하필 제가 큰 사고를 쳤네요. 우리 꿀꿀한 얘기는 그만하고 한잔해요. 아니에요. 그럴 수도 있죠. 제가 어릴 때 알던 애도 그걸 했었거든요. Lisu mengunjungi sahabatnya yang kini menjadi seorang produser idol. Mereka menonton latihan idol-idol muda yang baru saja direkrut. Lisu memandang mereka dengan sinis, merasa iri dengan kemudaan dan kecantikan mereka. Dalam percakapan itu, sahabatnya menyarankan Lisu untuk berhenti minum puyeng karena bisa menjadi bahan buli netizen, terutama setelah kecelakaan yang pernah dialaminya. 그래도 구대표랑 똑같은 소리네. 그래. 노력 중이야. Di apartemen, Lisu menemukan beberapa tagihan yang belum terbayar. Ia menghubungi pengirimnya untuk meminta perpanjangan waktu pembayaran. Rekan seapartemennya, Gayung, masuk ke ruangan, dan Lisu menatapnya penuh keirian. Semakin yakin bahwa Gayung adalah orang yang menyebarkan rumor buruk tentangnya di industri film. Gayung hanya tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. 언니도 거론됐었다고 하더라고요. 엄마가 저 마시라고 보내준 것 같아요. 근데 자기가 그 영화 깠다던데. Frustrasi, Lisu pergi ke sebuah bar dan mulai minum minuman puyeng lagi. Dalam keadaan mabuk, ia menelepon manajernya, menuntut penjelasan tentang berbagai masalah yang menimpanya. Namun, sang manajer hanya beralibi dan berjanji akan memperbaiki semuanya. 자, 끊어. 걸리적거리니까 가세요 그냥. Lisu terbangun di apartemen dan menemukan Gayung tergeletak di lantai dalam kondisi tidak bernyawa. Panik, ia mencoba mengingat kejadian sebelum kehilangan kesadaran, tapi semuanya kabur. Ia bingung, apakah dirinya benar-benar mendiskon Gayung atau ada orang lain yang melakukannya. 그건 좀 곤란해. 지금처럼
조용히 있어주실. Lee Soo menerima amplop merah misterius yang dikirim oleh seseorang tak dikenal. Isinya adalah foto-foto dirinya yang diambil secara diam-diam, bahkan di dalam apartemen saat ia sedang tertidur. Lee Soo merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Polisi datang ke apartemen mencari seorang pria yang dilaporkan berkeliaran di sekitar area tersebut. Lee Soo berusaha tetap tenang, namun ketika polisi wanita hendak menggunakan toilet, ia menemukan seonggok badan gayung di dalam bak mandi. Lee Soo tak punya pilihan lain selain menyingkirkannya sebelum situasi semakin memburuk. 태연 씨 맞으시죠? Dalam kepanikan, Lee Soo mendiskon umur polisi wanita tersebut agar rahasianya tidak terbongkar. Ia kini semakin dalam terperosok ke dalam lubang kejahatan. Saat merasa semuanya aman, Lee Soo mendapati bahwa seseorang masih mengawasinya. Sosok itu adalah Jimin, yang kini mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Ia menyebut nama Suli, membuat Lee Soo membeku. Ingatan masa lalu berputar kembali dalam benaknya. 그렇게 함부로 짓거리지 마. Flashback. Ketika masih SMA, Jimin pernah membuli seorang gadis bernama Suli. Mereka membawanya ke dalam hutan dan mempermainkannya, hingga berujung pada kematian gadis itu. Suli adalah penggemar berat Lee Soo dan sangat mengidolakan sosoknya. Jimin merasa bersalah atas apa yang terjadi dan bersumpah untuk menebus dosanya dengan cara apapun. 괜찮아. 겁먹을 거. 난 또 다른 게 궁금해졌고. Jimin membawa Lee Soo ke hutan yang sama, berniat mengakhiri umurnya di sana. Namun, Lee Soo berpura-pura pingsan dan berhasil melarikan diri. Dengan kakinya yang terluka, Jimin tak mampu mengejar. Lee Soo akhirnya menenggelamkan Jimin dan badan polisi wanita ke dalam danau, menyudahi semua ini. 박지민. Lee Soo berdiri di tepi danau, menatap refleksinya di air yang bergelombang. Semua sudah berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai. Tamat ending yang sangat menomatkan. Gimana ngap filmnya? Apa yang bisa diambil dari film ini? Sangat-sangat membagongkan. Bukan, sudahlah, tulis di kolom komentar. Ya udahlah, ambil yang positif, buang yang negatif ya ngap. Jangan lupa tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Nap.